Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Sandra Aulia. Gue dari kelas A Angkutan Malam. Gue bisa dipanggil Sandra. Di sini gue cuma ngobrol tipis-tipis aja. Kalian pasti nggak asing banget soal kamera. Kamera tuh biasa kalian gunain untuk instastory, untuk mengabadikan momen bersama keluarga, teman, pacar, atau ya siapapun itu. Untuk kalian simpan sendiri, untuk kalian sharing, untuk publik, untuk kalian sharing di keluarga. Dan kamera itu udah melekat sama kehidupan sehari-hari kita. Kalian kalau udah denger kamera, pasti kalian gak asing dengan brand Canon. Yes, perusahaan dari Jepang yang berpusat di Tokyo. Siapa sih yang ngediriin kira-kira? Ada yang tahu? Salah satu pendiri Canon ialah Yoshida Guru. Dia lahir di Hiroshima dan dia datang ke Tokyo untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya dan magang di suatu perusahaan yang bergerak di bidang renovasi juga memperbaiki kamera dan proyektor. Pada tahun 1920-an, Yoshida Guru sering berpergian ke Shanghai, China untuk pekerjaannya. The Leica Model 2 diperkenalkan di Shanghai pada tahun 1932, diikuti oleh Contax Model 1 pada tahun 1933. Kamera ini menjadi kebanggaan Jerman karena terlihat mewah dan dianggap berkelas karena super memuaskan bagi penggemarnya. Untuk membuat kamera dengan kualitas tinggi 35mm, Yoshida akhirnya mencoba untuk membongkar di dalam isi Leica, kamera Leica itu apa ya? Ada item khusus atau enggak? Dan ternyata Yoshida sendiri terkejut karena tidak ada item khusus seperti berlian atau apapun yang membuat harganya menjadi tinggi. Yang ia temukan hanya ada kuningan dan aluminium, besi, dan karet standar seperti kamera biasa. So, dia akhirnya sangat marah mengetahui komponen-komponen dalam kamera tersebut sangat murah tetapi dijual sangat tinggi. Akhirnya dia dan adik iparnya, Uchida Saburo, melakukan sebuah riset untuk kualitas kamera yang lebih baik dan didanai oleh teman dekatnya Yoshida, yaitu Takeshi Mitarai. Lalu pada 1934 ia mengeluarkan kamera pertamanya di bulan Juni, yaitu adalah Koana. Dalam usahanya untuk komersialisasi produk Koana, Uchida Saburo meminta untuk bekerja sama pada perusahaan Jepang juga yang bergerak di bidang sama, yaitu Nikon, untuk menggabungkan lensa Nikkor pada body Koana. Hansa Canon akhirnya dirilis, gabungan dari body kamera Koana dengan lensa Nikkor. Tetapi nama Precision Optical Instruments Laboratory tidak dicantumkan. Karena apa? Karena ia tidak memiliki jaringan pemasarannya sendiri. Itu bermasalah. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan kamera, yaitu Omiyasa Shinyohin, dan menyerahkan bahwa Hansa sendiri menjadi merek dagangnya Omiya gitu. Pada tahun 1936, Precision Optical Instrument Laboratory pindah ke daerah Meguro dan berganti nama menjadi Japan Precision Optical Instrument Laboratory, dan itu tercantum pada iklan Hansa Canon. Pada tahun 1937, perusahaan tersebut memproduksi lensa tersendiri, yaitu diberi nama Serena, dan pada 1942, Takeshi Mitarai, temannya si Uchida nih, menjadi presiden perusahaan tersebut. Lalu di tanggal 15 September 1947, Mitarai mengubah nama perusahaan tersebut menjadi Canon Camera Co. Ltd. Ya, kamera dan lensa yang akan diberi nama Canon gitu, teman-teman. Canon merupakan produsen untuk produk-produk imaging yang mencakup printer, scanner, kamera digital SLR, film, perekam video, lensa, dan lain-lain. Apa kalian pernah dengar laser? Apa sih laser itu? Laser itu merupakan produk Canon yang mencakup di bidang medis, siaran, dan optik. Seperti ada untuk X-ray, ada ophthalmic, ada lensa siaran, ada lain-lain dan lain-lain maksudnya.
Pada ulang tahun Canon ke-30, Takeshi Mitarai berkata dalam pidatonya bahwa untuk memperkokoh kemakmuran perusahaan kita tahun ini, kita harus memegang kamera di tangan kanan kita dan memegang mesin-mesin, juga peralatan optik di tangan kiri. Dan secara bersamaan, kita harus secara substansial memperkuat, meningkatkan ekspor kita. Perkataan Takeshi Mitarai menjadi pedoman bagi perusahaan Canon sendiri untuk lebih fokus pada bidang elektronik seperti mesin fotokopi, optik khusus, dan lain-lain. Hal yang menarik dari sejarah berdirinya Canon yaitu mahalnya kamera Leica yang ditanggapi Yoshida Goro dengan kemarahan yang positif dan kreatif. Dia berhasil membuat prototipe kamera Quanon, tetapi terbukti ia hanya mampu membuat kamera tersebut, tidak mampu menjual. Kalau dipikir-pikir, yang Yoshida dapat hanya sebuah kebanggaan atas keberhasilan ia membuat prototipe atas kamera Quanonnya, tidak karena bisa dinikmati orang-orang, kan dia tidak bisa menjual gitu. Sedangkan orang lain bisa menikmati gagasan Yoshida dan mengembangkannya menjadi bisnis. Itulah orang berhasil. Jadi apabila sebuah penggagas dalam perusahaan, belum tentu ia bisa menikmati keuntungan pada gagasannya tersebut. Bisa saja gagasan itu dicuri oleh saingan lain dan dikembangkan menjadi peluang dan mendapat keuntungan, dan hasilnya yang bisa menikmati hanyalah yang melihat peluang tersebut. Gitu teman-teman. Jadi pelajarannya mungkin butuh teamwork, karena teamwork sangat penting dalam satu organisasi. Ya, ada penggagas, ada tim yang eksekusi untuk hal itu. Jadi tidak kerja sendiri dan bisa berdiskusi mana yang lebih baik untuk melangkah, mana ini terlihat sekali pentingnya teamwork. Jadi seorang penggagas bisa mendelegasikan timnya untuk mengeksekusi gagasannya, dan juga tim yang lainnya untuk memasarkan. Jadi ada job desk masing-masing dan kalian bisa fokus, dan kemungkinan untuk berhasil tuh lebih besar, peluang lebih berhasil tuh lebih besar daripada kalian kerja sendiri dan fokus, yang lain lupa tugasnya untuk memasarkan, untuk mempertimbangkan dan mengeksekusi gagasan tersebut gitu teman-teman. Jadi guys, segitu aja untuk penjelasan gue mengenai perusahaan Canon. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.